Sahabat Gladiol, saya adalah Dr. Dodi Sutanto, spesialis obstetrik ginekologi, konsultan fertilitas dan reproduksi di Rumah Sakit Ibu Anak Gladiol, Magelang. Selamat datang di Sarasehan, saran sehat untuk Anda. Sebagian besar dari pasien-pasien saya adalah pasutri yang menginginkan kehamilan. Meskipun mereka sudah berjuang selama bertahun-tahun, tapi mereka masih belum mendapatkan keturunan. Ada juga pasutri yang baru saja menikah, baru 1-2 bulan menikah, mereka sudah datang ke dokter karena ingin segera mendapatkan kehamilan. Karena apa? Biasanya dikejar-kejar orang tua dan mertua. Nanti kita akan membahas bagaimana dan apa cara melakukan program infertilitas atau program ingin hamil di Rumah Sakit Ibu dan Anak Gladiol Magelang. Silakan ikuti terus supaya Anda mendapatkan pencerahan dan mendapatkan informasi yang benar. Sahabat Gladiol, tadi sudah saya ceritakan ada pasangan yang masih muda, baru saja menikah, sudah tidak sabar mendapatkan momongan. Baru 1-2 bulan menikah, bahkan ada yang mau menikah sudah tanya bagaimana kiat-kiat untuk cepat hamil. Di lain sisi, ada juga pasangan suami istri yang sudah usianya sudah banyak, sudah bertahun-tahun bahkan berpuluh-puluh tahun, baru mendapatkan keinginan untuk ke dokter. Jadi seharusnya bagaimana? Melihat definisi dari infertilitas. Infertilitas adalah ketidakmampuan suatu pasangan suami istri untuk mendapatkan kehamilan atau menghasilkan kehamilan meskipun telah melakukan hubungan seksual tanpa kontrasepsi selama 1 tahun atau lebih. Jadi 1 tahun atau lebih ini penting. Penting kenapa? Karena tadi pada pasangan yang masih muda, bila datang kurang dari 1 tahun, kita sebagai dokter tidak akan memberikan apa-apa. Kita hanya memberikan kiat-kiat. Kita hanya memberikan strategi untuk bisa cepat hamil. Tapi untuk pemeriksaan dan obat-obatan biasanya menunggu setelah 1 tahun belum berhasil hamil. Pada pasangan suami istri yang kedua, mereka menjadi terlambat karena kita tahu bahwa telur dan masa dari reproduksi itu bisa berakhir. Telur pada wanita akan habis pada usia 50 tahun. Tapi dia akan mulai berkurang dan berkurang kualitasnya sejak usia sekitar 35 tahun. Jadi, jangan terlalu awal dan jangan terlalu terlambat. Silahkan periksa ke dokter pada waktu yang tepat. Selanjutnya, sahabat Gladiol, bila Anda sudah 1 tahun menikah, berhubungan teratur tanpa kontrasepsi dan belum hamil, kita harus melakukan suatu pemeriksaan, program pemeriksaan yang biasa disebut PROMIL, program hamil. Itu adalah metode pemeriksaan dan terapi untuk kasus-kasus infertilitas atau kesulitan hamil. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita periksa? Dokter di sini tugasnya adalah mencari tahu masalah atau faktor apa yang menyebabkan pasangan suami istri ini belum berhasil mendapatkan kehamilan. Sahabat Gladiol, ada 5 hal yang harus kita ingat bila kita melakukan PROMIL. 1. Pemeriksaan sperma, 2. Mulut rahim, ketiga rahim, keempat saluran telur, dan kelima telur dan hormon ibu. Itu harus kita periksa supaya kita mengetahui masalahnya apa dan kita bisa memberikan terapi yang tepat.
Sahabat Gladiol, tadi kalau kita sudah mendengar faktor-faktor apa yang harus kita ketahui yang mungkin menjadi masalah dari sahabat Gladiol semua untuk mendapatkan kehamilan, maka sekarang apa yang harus dilakukan dokter? Pemeriksaan apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa mengetahui faktor-faktor tersebut, mendiagnosis masalah yang ada. Yang pertama adalah analisis sperma. Pria atau suami diharapkan bisa melakukan pengeluaran sperma di laboratorium untuk dapat dilakukan pemeriksaan dengan seksama. Di situ akan diketahui bagaimana jumlah dari sperma, kemudian bagaimana bentuknya, dan bagaimana pergerakannya, apakah normal ataupun kurang dari normal, sehingga nanti dokter spesialis andrologi dapat menelisik lebih lanjut untuk memberikan terapi yang tepat. Pada 4 faktor di wanita, maka ada pemeriksaan yang disebut pemeriksaan ginekologi. Pemeriksaan ginekologi adalah pemeriksaan ke dalam liang vagina menggunakan suatu spekulum sehingga kita bisa melihat masalah-masalah yang ada di dalam. Yang pertama adalah keputihan, yang kedua adalah proses peradangan atau masalah-masalah di mulut rahim. Pemeriksaan ini tidak sakit, namun memang tidak nyaman. Tapi biasanya dilakukan dalam waktu yang singkat 5-10 menit dan kita bisa mendapatkan informasi yang cukup untuk mendapatkan diagnosis yang tepat. Untuk pemeriksaan rahim kita menggunakan USG, ultrasonografi, yaitu satu alat untuk mengetahui bagaimana keadaan jaringan di dalam. Di situ akan diketahui bagaimana ukuran rahim, ada masalah apa di rahim itu, bagaimana ketebalan dari jaringan endometrium atau jaringan tempat sang bayi akan menempel. Di situ akan kita tahu bagaimana masalah-masalah yang ada pada wanita ini sehingga kita bisa memberikan terapi. Ya. Pada pemeriksaan saluran tuba kita bisa melakukan pemeriksaan dengan menggunakan suatu alat untuk memasukkan udara ke dalam yang kita sebut pertubasi, tapi juga bisa melakukan yang umum dilakukan yaitu hysterosalpingografi. Memasukkan cairan ke dalam rahim sampai ke saluran, kemudian juga sampai ke dalam perut, dan itu akan dilakukan pemeriksaan dengan foto ronsen sehingga terjadi tampak gambaran bagaimana cairan tersebut masuk dari rongga rahim, saluran sampai ke dalam perut. Dan di situ akan ketahuan apa yang menjadi masalah, sumbatannya terjadi di mana, dan proses-proses yang mungkin dapat diketahui lebih jauh. Yang keempat tadi adalah telur dan hormon. Telur dan hormon kita lakukan pemeriksaan juga dengan ultrasonografi transvaginal. Di situ akan kita ketahui ukuran indung telur, jumlah telur, kemudian perkembangan sesuai fase-fase perkembangan telur, atau apakah ada kista, apakah ada infeksi, kita bisa mengetahuinya. Sedangkan bila kita curigai ada masalah pada hormon, maka kita akan merujuk pada laboratorium klinik supaya ada pemeriksaan beberapa hormon yang harus dilakukan untuk mengetahui masalah hormon apa yang menjadi penyebab kegagalan suburan. Baik, sahabat Gladiol, kita sudah mengetahui faktor-faktor apa yang harus kita ketahui. Kemudian kita juga sudah tahu pemeriksaan-pemeriksaan apa yang harus dilakukan oleh dokter supaya mengetahui masalah Anda. Sekarang giliran Anda bahwa yang paling penting dari semua ini adalah jangan terlambat. Jangan terlambat untuk melakukan pemeriksaan supaya kita dapat segera menolong Anda. Kami, tim Gladiol IVF, tim bayi tabung Gladiol di Rumah Sakit Ibu Anak Gladiol siap membantu Anda. Saya Dr. Dodi Sutanto, setia melayani